Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aptaliza Purnasa di NIM 22234401 yang akan menjelaskan seni dan identitas, representasi, negosiasi, dan rekonstruksi identitas lokal global. Yang pertama yaitu terdapat pendahuluan. Seni tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi etis, tetapi juga ruang diskursif tempat identitas budaya dinegosiasikan, dipertahankan, dan ditantang. Identitas budaya bukan sesuatu yang tetap, melainkan proses yang terus menjadi melalui praktis representasi. Melalui seni, sebuah kelompok bukan hanya dipahami oleh orang luar, tetapi juga belajar memahami dirinya sendiri. Dalam era globalisasi, dengan arus informasi, migrasi, dan komodifikasi, semakin penting dalam bentuk identitas lokal maupun global. Dalam hal ini, menganalisis seni yaitu ruang pembentukan identitas budaya melalui 4 aspek. Yang pertama, ontologi, epistemologi, aksiologi, serta kritik dan relevansinya di dunia modern. Dengan menelaah 3 seni sebagai contoh. Yang pertama itu batik parang yang menjadi simbol identitas Jawa. Kemudian mural Papua sebagai seni resistensinya. Yang ketiga yaitu tari saman sebagai representasi spiritual dan komunitas Aceh. Pertama yaitu terdapat ontologi estetikanya, hakikat keindahan dalam seni identitas budayanya. Yang pertama itu keindahan sebagai bentuk. Batik parang yaitu yang dianggap indah bukan sekedar karena pola visualnya saja, tetapi simbolisme kosmologis tentang Jawa, kekuatan dan keteguhannya. Selanjutnya, keindahan sebagai makna. Keindahan ini muncul dari kemampuan seni menghasilkan makna yang diakui komunitas. Tari saman yang indah karena harmoni gerakan, ritme, dan makna kebersamaan serta spiritual Islam yang terkandung dalamnya. Keindahan sebagai pengalaman emosional juga menekankan bahwa emosional membentuk identitas. Keindahan lahir dari rasa bangga, nostalgia, atau keterhubungan spiritualnya. Mural Papua misalnya yang menjadi pengalaman emosional yang mengingatkan masyarakat pada identitas kolektif mereka. Selanjutnya, terdapat epistemologi estetikanya. Bagaimana pengetahuan estetika ini diperoleh? Yang pertama itu melalui pengalaman secara langsung. Seni dipahami lewat pengalaman langsung, menyaksikan tari saman dengan ritme cepat dan gerakan tepuk menciptakan pengetahuan etis yang bersifat embodied. Tubuh ikut mengalami dan memahaminya. Kedua yaitu pengetahuan melalui habitus. Selera estetis dibentuk oleh habitus itu. Masyarakat Jawa misalnya memahami batik karena sejak kecil hidup dalam lingkungan yang dipenuhi tradisi. Yang ketiga ini pengetahuan melalui wacana budaya dan pendidikan. Pengetahuan etis juga diperoleh melalui intuisi budaya, keluarga, sekolah, media, dan komunitas seni. Yang keempat yaitu pengetahuan melalui penafsiran simbolik. Melihat budaya ini sebagai jaringan makna seni budaya yang dipahami melalui simbol motif. Parang sebagai lambang otoritas, burung cendrawati itu yang sebagai simbol kebebasan Papua, atau gerak saman itu sebagai representasi kebersamaannya. Selanjutnya masuk ke aksiologi estetikanya. Nilai moral ini sosial, politik, dan spiritualnya. Yang pertama itu terdapat nilai moralnya. Tradisi ini mengajarkan bahwa nilai kesabaran, ketekunan, dan harmoni. Proses batik tulis yang panjang menumbuhkan etos kerja dan kehalusan butik. Selanjutnya juga terdapat nilai sosial. Tari saman ini menekankan kebersamaannya, gerak yang setempat, rasa persatuan sesuai dengan gagasan Benedict Anderson yang menjelaskan tentang image community yang terbentuk melalui praktik budaya kebersamaannya. Selanjutnya terdapat nilai politik.
nilai politik dalam tradisi ini, yaitu tradisi ini mengajarkan nilai kesabaran, ketekunan, dan harmoni. Proses batik tulis yang panjang menumbuhkan etos budi yang menekankan bahwa tradisi ini menekankan seni tradisional ini turut menciptakan tradisi yang membentuk moral kolektif. Tari Saman ini menekankan kebersamaan gerakan setempat yang menciptakan rasa persatuan. Gagasan Binets Anderson tentang image community yang membentuk melalui praktik budaya bersama. Yang terakhir itu terdapat kritik dan relevansinya. Seni sebagai arena rekonstruksi identitas modern. Yang pertama yaitu globalisasi dan hibriditas budaya. Yang kedua itu komodifikasi budaya dan tantangan keaslian. Yang ketiga seni digital dan identitas generasi muda. Yang terakhir itu penyebaran identitas lokal secara global. Masuk ke kesimpulan, seni ini sebagai ruang penting untuk merumuskan pertentangan identitas budaya. Secara ontologi, keindahan tidak hanya terletak pada visual saja, namun terletak pada makna, pengalaman emosional yang berakar pada tradisinya. Epistemologi juga pengetahuan etis lahir dari pengalaman secara langsung, habitus budaya, dan interpretasi simbolik. Secara aksiologinya, seni memuat nilai moral, sosial, politik, spiritual yang membentuk identitas kolektifnya. Dalam konteks kontemporer itu, seni tidak sekadar menciptakan budaya, tetapi menjadi agen perubahan yang menegosiasikan ulang makna identitas yang di tengah arus globalisasi, digitalisasi, dan komodifikasi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.